Teori sastra terus berkembang menyesuaikan dengan perubahan zaman beserta dengan kompleksitas dan permasalahan yang ada di dunia ini. Yang mana kalau kita perhatikan permasalahan-permasalahan dan kompleksitas sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terjadi di dunia ini itu tercermin juga di dalam banyak karya sastra. Contohnya saja teori Marxisme yang mungkin sempat dianggap tidak relevan lagi dengan keadaan zaman sekarang, terutama setelah kehancuran ideologi tersebut beserta negara-negara komunis di seluruh dunia, sebenarnya tetap saja masih relevan, hanya berkembang menjadi ide dan pemikiran yang lebih relevan dengan fenomena yang terjadi di masa kini. Hi everybody, welcome back to my channel after a pretty long time. Jadi memang sudah terlalu lama ya saya tidak memberikan konten lagi yang berhubungan dengan teori, metode, dan penelitian sastra. Nah kali ini saya kembali untuk sedikit menyumbangkan lagi ya pengetahuan yang saya punya dalam konten yang berhubungan dengan teori Marxisme ya. Jadi ini Marxisme, cuma bedanya kali ini saya ingin mengangkat perbedaan antara teori Neo-Marxism dan Post-Marxism, di mana memang dua teori ini adalah percabangan atau perkembangan dari teori Marxisme klasik oleh Karl Marx. Seperti yang saya jelaskan di awal, sebutkan di awal, bahwa teori sastra itu terus berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan zaman, perubahan era, dan kompleksitas permasalahan dan fenomena yang ada, kan seperti itu. Nah kali ini judulnya adalah Neo-Marxism versus Post-Marxism, Theoretical Differences and the Application in Orwell's 1984. Nah kebetulan entah bagaimana jadi George Orwell ini sedang naik daun lagi di kancah literasi fiksi Indonesia, mungkin dunia ya, saya belum memperhatikan, tapi Indonesia berseliweran itu di sosial media, di TikTok atau di Instagram gitu ya, tentang novel George Orwell 1984, atau mungkin misalnya juga Animal Farm gitu, yang mungkin dihubungkan dengan keadaan sosial dan politik di Indonesia gitu ya. Jadi ini sekali lagi membuktikan bahwa sastra itu tidak akan lekang oleh waktu. Jadi terus tidak hanya sebagai cermin keadaan sosial, politik, ekonomi, budaya, tetapi ya memang itu adalah sifat alami dari sastra. Karena sastra kan hadir diciptakan sebagai bentuk karya dari manusia yang merupakan bagian dari kemasyarakatan dan sosial itu sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah kita mulai saja ya langsung ya. Jadi perbedaan antara Neo-Marxism dan Post-Marxism. Jadi sebenarnya untuk Neo-Marxism itu sangat dekat dengan konsep-konsep dari Marxisme tradisional. Jadi yang poin utama adalah ya class struggle, kemudian capitalism, economic determinism, dan lain sebagainya. Perbedaannya adalah kalau di Neo-Marxism ini tidak, jadi meskipun ada class struggle, meskipun tetap beranggapan bahwa ada dua kelas yang bertentangan, yaitu kelas borjuis gitu dan kelas proletariat, di mana yang borjuis itu menekan kelas yang inferior gitu ya, diopres gitu untuk mendapatkan keuntungan dari kaum yang di bawah itu tadi. Cuma perbedaannya adalah kalau di Marxism memang membahas dari segi ekonominya. Nah kalau Neo-Marxism ini membuka kesempatan lebih lebar, kemungkinan lebih lebar, tidak hanya di aspek ekonomi tetapi juga budaya, sosial, bahkan psikologis gitu. Jadi ini masuk ke dalam power structures-nya. Jadi struktur kekuasaan itu tidak hanya berhubungan dengan ekonomi, tidak hanya bahwa mereka yang memiliki modal, mereka memiliki kekayaan, memiliki uang itu
akan menekan masyarakat yang miskin, kemudian mempengaruhi sedemikian rupa agar mereka terus bekerja untuk kaum borjuis itu tadi, menguntungkan terus seperti itu. Nah, dalam neo-Marxism itu tidak dibatasi hanya pada ekonomi, tetapi juga budaya, politik, sosial, bahkan psikologis. Nah, neo-Marxism ini sangat dipengaruhi oleh Frankfurt School, ya, seperti Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Horkheimer, kemudian Antonio Gramsci, yang konsepnya disebut sebagai cultural hegemony, gitu ya. Kemudian Louis Althusser, jelas, yang fokus pada ideologi dan state apparatuses atau alat-alat negara, gitu ya, disebut dengan state apparatuses. Nah, apa yang membedakan dengan post-Marxism? Kalau post-Marxism itu melangkah lebih jauh, melompat bahkan ya, meskipun tetap berdasarkan pada konsepnya Marxisme oleh Karl Marx, di mana berhubungan dengan pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, tetapi ini bahkan lepas gitu ya. It marks a break from the foundational aspects of classical Marxism. Jadi agak lepas gitu ya. Particularly, its focus on economic determinism and class struggle, terutama dalam dua konsep itu. Pertama adalah determinisme ekonomi dan pertentangan kelas. Post-Marxisme berpikir atau berargumentasi bahwa Marxisme itu tidak lagi cukup untuk menjelaskan masyarakat kontemporer, ya kan, di era postmodernitas, dan bentuk-bentuk identitas dan hubungan sosial itu tidak lagi hanya berhubungan dengan ekonomi tadi, tetapi juga berhubungan dengan race, gender, bahkan sexuality, gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan, harus di-addressed gitu. Jadi, nah itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi post-Marxism ini berpikiran bahwa ketika dunia ini sudah berubah, maka lebih kompleks, maka tidak hanya aspek-aspek ekonomi saja yang dipertimbangkan untuk dibahas ketika berhubungan dengan permasalahan sosial, permasalahan dunia antar manusia, begitu ya. Tetapi juga ada hal-hal lain yang konsepnya juga kurang lebih sama dengan Marxisme, yaitu ada penekanan, oppression, gitu ya. Kemudian mengambil keuntungan, superioritas, inferioritas, dan sebagainya itu ya, dan itu tidak hanya berhubungan dengan ekonomi, tetapi juga race, gender, gitu ya, sexuality, gitu ya. Nah, ini teori ini itu sangat dipengaruhi oleh post-structuralism dan postmodernism, terutama para pemikir-pemikirnya seperti Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, ya. Begitu kurang lebih konsep dasarnya dari dua gerakan Marxisme baru ini. Nah, untuk memahami lebih baik bagaimana aplikasinya atau implementasi teori tersebut di dalam meneliti karya sastra, maka kita gunakan 1984. Ya, ini versi yang saya punya ini dari Signe Classics, diterbitkan tahun pertama tahun 50, kemudian 77. Nah, ini terbitan tahun 77 ini sepertinya ya. Ini tahun 77 ya. Jadi cukup klasik sebenarnya. Oke, di sini bisa kita gunakan yang pertama adalah neo-Marxist perspektif ya, neo-Marxism. Jadi novel ini 1984 ini bisa dilihat sebagai kritik kapitalisme, di mana ini adalah lawan utama dari Marxisme ya. Jadi kritik kapitalisme dan rezim totaliter gitu ya, atau totalitarian regime gitu. Jadi pemerintahan atau rezim yang otoriter gitu ya. Yang mana fokusnya itu adalah intersection antara ideology, culture, and power. Misalnya contoh di sini kan kita ada pemerintah yang terkuat itu kan disebut dengan penguasa yang terkuat itu ada disebut dengan the party gitu saja. Itu sudah jelas merupakan simbol terkuat untuk ya partai gitu ya. The party. Jadi the party ini mempunyai kontrol yang mutlak gitu ya terhadap para citizens atau masyarakat dari sebuah negara
wilayah fiktif yang disebut dengan Oseania. Yang mana, nah, neomarxisme di sini tidak hanya berhubungan dengan ekonomi dan politik, tetapi juga budaya, ideologi, ya kan, budaya dan ideologi. Disinilah masuk konsep namanya cultural hegemony yang diteorikan oleh Antonio Gramsci, di mana intinya adalah kurang lebih adalah bahwa ada satu komunitas atau kelompok tertentu yang memiliki hegemoni secara budaya. Jadi mereka punya punya kekuatan gitu ya secara budaya, apakah mereka yang mayoritas atau mereka yang terkuat gitu. Budaya ini ya bisa berhubungan dengan race mungkin, atau ya lebih luas sih sebenarnya, tidak hanya race atau ethnicities, tetapi budaya, ya, budaya in a wide sense gitu ya. Nah, control the party ini melalui berbagai macam hal. Salah satunya adalah komunikasi, terutama melalui the Ministry of Truth atau Kementerian Kebenaran yang berfungsi sebagai state apparatus atau alat dari negara, ya, yang tujuannya itu untuk menjaga hegemoni kelas yang berkuasa, ya. Caranya adalah dengan memanipulasi atau membentuk kesadaran publik gitu. Jadi melalui pengintaian, kemudian manipulasi manipulation of language yang kita sebut dengan newspeak di dalam novel ini ya. Dalam novel ini namanya newspeak, di mana bahasa itu juga diciptakan sedemikian rupa untuk membatasi, mempengaruhi, mengkotak-kotakkan gitu ya, dan memenjarakan masyarakat gitu agar berada di bawah kontrol atau kekuasaan dari hegemoni ruling party-nya ini gitu ya, ruling class gitu ya. Kemudian bisa juga karakter utama atau Winston Smith itu bisa dilihat sebagai wakil dari alienated worker, pekerja atau laborer yang teralienasi seperti dalam konsep Marxisme klasik, di mana kita tahu bahwa alienation itu adalah konsep di mana si pekerja itu merasa jauh dengan hasil karyanya. Jadi dia hanya bekerja, sedangkan keuntungannya diambil oleh pihak yang lebih atas. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini party itu menggunakan alat ideologi gitu ya untuk mempengaruhi si tokoh ini tadi, si Winston Smith ini untuk berpikir dengan cara tertentu. Nah itu, jadi di sini kita melihat psikologi lagi, ya kan? Ada masalah sosial, masalah budaya, begitu ya. Jadi tidak hanya berhubungan dengan ekonomi, karena kita tahu bahwa Winston Smith ini termasuk orang yang sebenarnya memiliki dibanding dibanding masyarakatnya atau dibanding para pekerja lain itu. Dia termasuk yang cukup istimewa, tetapi di sisi lain ya dia itu terpenjara, kemudian tidak bisa melakukan tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya, karena sudah dipengaruhi dan sudah dimanipulasi sedemikian rupa oleh kekuatan yang lebih besar itu tadi. Nah, jadi gambarannya 1984 ini menurut Neo-Marxism itu adalah gambaran dari dystopian capitalist state atau negara kapitalis di mana adanya inequality ya, ketidaksamarataan ekonomi dan dominasi berbasis kelas, ya kan, yang melalui kontrol ideologi, ya kan, kontrol budaya yang dikuasai oleh the party itu tadi. Di mana the party ini mempengaruhi kemampuan individu untuk berpikir secara bebas. The party ini kemudian menjaga kekuasaan atau kekuatannya itu melalui false consciousness yang prevents any possibility of class struggle or revolutionary change. Jadi dijaga sedemikian rupa supaya tidak ada pergerakan pertentangan kelas gitu dengan cara mempengaruhi. Nah, itu tadi tidak murni secara ekonomi. Jadi kekuatan paksaannya itu tidak secara ekonomi atau politik atau menggunakan senjata, tetapi juga dengan menggunakan ideologi, budaya, bahkan psikologi. Nah, itu kalau kita menganalisis 1984 melalui perspektif dari Neo-Marxism. Lalu bagaimana
melakukan pendekatan, menganalisis, mengaplikasikan, mengimplementasikan teori post-Marxism atau perspektif post-Marxism di dalam menganalisis ini tadi ya, karya 1984 George Orwell ini. Nah, konsepnya adalah bahwa post-Marxis ini berargumentasi bahwa society atau masyarakat itu tidak bisa disempitkan itu hanya pada class struggle, gitu ya. Jadi dominasi satu kelompok tertentu itu tidak selalu adalah atau ada pada kekuatan yang lebih besar secara ekonomi. Jadi orang kaya gitu ya, bourgeois atau orang yang berkuasa, kemudian dominasi ini menekan kelas masyarakat yang lebih rendah atau lebih lemah yang disebut dengan proletariat itu tadi. Jadi itu tidak hanya berdasarkan pada simple economic or class-based oppression. Jadi oppressionnya itu tekanan itu ya, itu tidak hanya berhubungan ekonomi atau berbasis kelas. Tetapi jadi gini, post-Marxisme ini lebih luas. Jadi oppression itu bisa pada aspek apa saja. Misalnya sama-sama kaya, sama-sama berkuasa, tetapi tekanan itu dilakukan kepada kelompok yang lebih lemah, ya kan, berbeda gitu ya, atau tidak bisa diterima ya, sudah gambarnya seperti ini, misalnya secara seksualitas gitu ya, makanya mungkin untuk post-Marxisme ini banyak juga dari queer theory, kemudian feminism itu juga bisa menggunakan konsep post-Marxism ini untuk ya dilebarkan seperti itu ya. Bisa juga berhubungan dengan gaya hidup, bisa juga berhubungan dengan komunikasi, bahasa dan sebagainya. Nah, lebih jelasnya kita coba aplikasikan ya. Jadi misalnya gini, kontrol the party ini melalui bahasa menggunakan newspeak itu adalah contoh bagaimana kekuasaan itu beroperasi di level discourse, wacana gitu ya. Jadi itu kan di newspeak itu kan sebenarnya ada shrinking vocabularies. Jadi vocabulary atau kosakata yang menciut atau berkurang jumlahnya. Jadi yang digunakan itu terbatas gitu ya. Karena biar bisa diatur. Apanya bisa diatur adalah capacity for critical thought. Kemudian ini akhirnya demonstrating how power is embedded in linguistic structures. Jadi kalau orang dibikin sedemikian rupa supaya terbatas bahasanya, pemikirannya jadi bodoh gitu ya. Bahwa ya orang-orang bodoh ini sebenarnya bagian dari orang-orang yang di-oppressed oleh kekuatan yang lebih besar itu tadi. Yang dalam hal ini tidak secara ekonomi tapi memiliki kekuatan tertentu ya. Kemudian akhirnya, the struggle for meaning and interpretation becomes central to the maintenance of power. Jadi kekuasaan itu misalnya bisa dari kekuatan, maka kalau kita tahu bahwa kekuasaan itu kan punya latar belakang tidak hanya uang ternyata. Apalagi kalau kita bercermin dalam keadaan sekarang ya, bahkan di negara kita tahu bahwa tidak semua orang berkuasa itu kaya raya. Mereka kaya jelas, tapi kaya raya mungkin bisnismen lebih banyak kaya, atau bahkan selebritis lebih kaya. Tetapi orang-orang yang punya kekuasaan itu memiliki latar belakang ya, mereka dilindungi oleh hukum yang bisa dipermainkan atau mempermainkan masyarakat yang lain, yang lemah, yang dianggap berada di bawah mereka gitu kan, meskipun sama-sama kaya atau mungkin lebih kaya, tetapi bisa saja ditekan sedemikian rupa dengan kekuasaan yang mereka miliki, berlatar belakang atas hukum ya kan, kemudian aturan gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya lagi adalah Big Brother. Big Brother ini kan sosok misterius yang diciptakan oleh The Party itu kan, yang selalu mengamati gitu ya, yang dibuat sedemikian rupa agar menakuti masyarakat gitu, atau mengingatkan masyarakat bahwa mereka sedang diawasi. Itu menjadi a floating signifier, yaitu a symbol whose meaning is constructed and reconstructed through the party's discourse, creating an illusion
of omnipresent authority without necessarily being tied to economic class domination. Jadi tidak melulu berhubungan dengan dominasi kelas, pengetahuan, mungkin juga ya kalau mau radikal sedikit dianggap bahwa kelompok religius gitu ya, kelompok beragama itu kan dianggap memiliki kekuasaan, pengetahuan, mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak, mana yang haram, mana yang halal, dan mereka bisa kalau salah digunakan, mereka bisa menggunakan itu dengan tujuan untuk menguasai orang lain, menekan orang lain gitu kan. Jadi gambarannya 1984 ini menurut perspektif dari post-Marxism itu menunjukkan bagaimana identitas itu dibangun melalui subject positions yang sudah didikte oleh the party, ya kan? Jadi Winston's Rebellion atau pemberontakan dari Winston itu tadi, yang tokoh utama itu tadi ya, itu tidak hanya merupakan resistance atau perlawanan dari kelas, gitu kan, atau kelompok berbasis kelas, tapi juga a struggle to reclaim individual subjectivity from the party's oppressive discourse. Jadi identitas, gitu ya. Makanya boom, luas sekali ya, luas sekali bisa ranah queer teori itu tadi, bahwa masyarakat dominan ya kan, masyarakat yang lebih kuat gitu akan menekan dengan menggunakan norma, aturan, agama, budaya untuk menekan masyarakat yang atau kelompok-kelompok orang yang memiliki identitas seksual yang berbeda, misalnya seperti itu kan. Nah, itu bisa digunakan. Berhubungan dengan privacy misalnya, atau yang paling baru di Indonesia misalnya setelah demonstrasi mahasiswa kemarin itu ternyata ada penyitaan buku. Nah, itu kan bagi teman-teman yang pecinta buku itu memang ramai, dan jelas ini menjadi sesuatu yang kontroversial di mana harusnya buku tidak bisa dibungkam gitu ya. Maksudnya bukan bukunya yang dibungkam, tapi maksudnya buku itu dilarang, ban gitu ya, untuk membungkam pemikiran kritis masyarakat gitu ya. Jadi itu kan bentuk lain dari oppression menurut post-Marxism. Jadi bukan hanya ekonomi, jadi bisa pengetahuan, budaya, dan lain-lain gitu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi kalau dari perspektif post-Marxism, jadi 1984 ini mendemonstrasikan atau menunjukkan the contingent and fragmented nature of power, di mana kekuasaan itu exerted not only through economic exploitation but through discursive, ideological, and psychological practices that transcend simple class-based analysis. Sekali lagi saya mau coba summarize gitu ya. Kalau untuk post-structuralism ini itu tidak hanya ekonomis, ini sama seperti neo-Marxism. Cuman neo-Marxism itu masih berhubungan dengan class struggle ya. Jadi tidak hanya ekonomi, tapi kaum yang memiliki kekuatan dominan, dan ada dua kelas yang bertentangan atau dua kelas yang berbeda yang nantinya akan menjadi class struggle. Tapi kalau di sini tidak harus ada class struggle, maksudnya tidak harus ada pertentangan kelas sedemikian rupa, tetapi penggunaan kekuasaan untuk menekan kelompok lain itu nyata adanya, jelas melalui berbagai macam cara, tidak hanya melalui ekonomi, tapi juga budaya, kemudian wacana, bahasa, hukum, politik, semuanya. Jadi apa saja, bahkan sama-sama kaya, tetapi ada yang dominan menekan dengan cara tertentu, itu juga sudah merupakan bagian dari oppression gitu ya, oppression dari kelompok yang dominan gitu ya mungkin ya bahasanya ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Maaf kalau melantur kemana-mana, kadang semangat tidak sesuai dengan struktur presentasi saya gitu ya.
struktur penjelasan. Oleh sebab itu saya butuh teman-teman untuk memberikan dukungan kepada saya dalam bentuknya komen atau kritik nggak apa-apa, atau request barangkali, agar saya bisa lebih baik dalam memberikan atau menyumbangkan konten-konten yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, guys, thank you very much for watching, dan bagi teman-teman yang sudah setia, terima kasih masih jadi subscriber saya, sudah lebih dari 1000 sekarang. Dan teman-teman lain yang baru kenal, jangan takut untuk subscribe ya, dan jangan takut juga untuk memberikan masukan. Oke ya, so thank you everybody, have a nice day, see ya.